Rupanya di tengah badai Yesus tidur. Ini menjadi kenyataan bahwa bagi Yesus badai bukan masalah. Bagi Tuhan Yesus, dia tetap memegang kendali. Nah, dari peristiwa ini Tuhan Yesus sepertinya sedang mengajar kepada kita. Kalau kita bertanya kepada semua orang, apakah kamu tidak punya masalah? Tentunya mereka akan menjawab, pasti punya masalah, punya pergumulan. Dan saya mulai mengerti bahwa setiap orang punya pergumulannya masing-masing, semua orang punya masalahnya masing-masing, semua orang punya peperangannya masing-masing atau badainya masing-masing. Kita mau belajar apa yang menjadi tuntunan atau nasihat daripada firman Tuhan. Mari kita lihat di Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Ini peristiwa tentang angin ribut yang diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini peristiwa di mana menjadi sebuah fakta atau kenyataan di mana Tuhan Yesus itu menghardik angin atau badai yang sedang mengamuk di danau, dan pada akhirnya seketika itu juga danau itu menjadi teduh. Ini memberikan sebuah pelajaran buat setiap kita bahwa dalam kehidupan kita tentunya kita menghadapi badai kehidupan. Geloranya masalah-masalah yang membuat setiap kita mungkin mengalami keputusasaan, patah arang. Mungkin kita akan mengalami masa-masa di mana kita sudah tidak lagi punya harapan. Tetapi firman Tuhan yang kita baca barusan memberikan sebuah harapan baru karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Karena dia adalah juru selamat kita. Nah, di Matius 8 ayat 24, di tengah badai ini ada hal yang menarik. Di tengah badai, Tuhan Yesus tidur. Sebetulnya mana bisa di tengah badai yang bergelora, kita ada di dalam sebuah perahu, kita bisa tidur. Tentunya tidak mungkin. Kalau toh kita tidur, mungkin terbangun karena goncangan yang luar biasa yang kita hadapi. Tetapi di sana ayat 24 berkata bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Perlu kita garis bawahi, tetapi Yesus tidur. Sangat aneh memang. Rupanya di tengah badai Yesus tidur. Ini menjadi kenyataan bahwa bagi Yesus badai bukan masalah. Bagi Tuhan Yesus, dia tetap memegang kendali. Nah, dari peristiwa ini Tuhan Yesus sepertinya sedang mengajar kepada kita. Memberikan tuntunan kepada kita. Yaitu apa? Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat ini memberitahu hal pertama yang Yesus ajar kepada kita adalah gini. Kita belajar untuk tidak fokus kepada badai, tetapi fokus kepada Allah. Murid-murid, dia melihat angin ribut yang luar biasa. Gelombang besar. Badai yang luar biasa. Dan ketika murid-murid melihat itu semua, murid-murid itu menjadi takut. Mengapa? Karena fokusnya kepada badai. Ini memberitahu kepada kita saat kita selalu fokus kepada pergumulan kita, kepada masalah kita, kekurangan, kemiskinan,
sakit penyakit yang kita derita, apapun yang kita sedang alami sebagai fakta yang kita punya, maka itu akan menghasilkan ketakutan. Itu akan menghasilkan hal-hal yang membuat kita patah arang, putus asa, dan lain sebagainya. Keseharian kita terfokus kepada apa? Harusnya adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Seperti murid-murid itu harusnya fokus kepada Yesus yang ada di dalam perahu. Yesus adalah juru selamat kita. Fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada anugerahnya yang besar buat kita. Fokus kepada kasih karunia-Nya, fokus kepada kuasanya, kebaikannya bagi kita. Itu akan membuat kita punya iman. Iman bangkit ketika kita melihat Yesus. Iman bangkit ketika kita fokus kepada Yesus. Kita akan tidak memiliki iman ketika kita fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada masalah, badai yang sedang kita alami. Hal yang kedua adalah di Matius 8 ayat 26 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Dikatakan, kamu yang kurang percaya? Yesus langsung berkata-kata kepada muridnya, kamu yang kurang percaya? Hal kedua ini mengajar bahwa kita perlu bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kepintaran kita, apa yang kita punya. Yesus seakan-akan mengajar kita untuk belajar bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah adalah ketika melihat diri sendiri sudah tidak mampu, kemudian berserah dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Yesus adalah sumber pertolongan kita. Hati kita diarahkan untuk bergantung kepada kebaikan Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus kan mengasihi kita. Oleh karena itu ketika kita bergantung kepadanya, hati ini selalu diarahkan untuk bergantung kepada kebaikan, kesetiaan, anugerahnya, kebaikannya, kasih sayangnya kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Ketika kita bergantung kepada Allah, kita tidak sedang mengandalkan apa yang kita punya. Kita tidak sedang mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri kita. Hal yang ketiga, di Matius 8 ayat 23 sampai 27, peristiwa tentang badai itu tadi. Tidak tertulis bahwa murid-murid itu lari keluar dari perahu. Ya memang tidak bisa karena di danau itu sedang ada badai yang luar biasa. Tidak memungkinkan untuk keluar dari perahu. Tetapi peristiwa itu memberi pelajaran kepada saya adalah begini. Bahwa murid-murid itu tidak lari keluar. Walaupun perahu itu mulai penuh dengan air. Ini mengajar bahwa kita belajar tetap terkoneksi dengan Tuhan. Murid-murid itu tidak keluar dari perahu, berarti dia tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Tinggal dalam perahu. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Di Yohanes 15 ayat 5 berkata bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sementara badai hidup menerpa kita, sementara badai kehidupan yang mengamuk dalam kehidupan kita, tentunya kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jangan memutuskan koneksi kita dengan Tuhan. Karena Yesus itu sumber pertolongan kita. Yohanes 15 tadi memberitahu ayat yang kelima bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ini memberitahu atau mengajar tentang pokok anggur. Nah, bagian kita sebagai ranting dari pokok anggur, bagian kita cuma satu, nempel. Nempel pada pokok anggur. Pokok anggur inilah yang bertanggung jawab mengalirkan nutrisi sehingga ranting bisa bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita adalah ranting daripada pokok anggur yang benar, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya nempel.
sebagai ranting, nempel pada pokok anggur. Kalau pokok anggur adalah Tuhan Yesus dan kita adalah rantingnya, maka caranya kita nempel mau tidak mau hati ini percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita perlu percaya, kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah itu kita mulai menerima semua karya Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah selesai, yang sudah sempurna. Itu caranya kita nempel. Jadi nempel itu bukan mengarah pada apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang harus kita lakukan dan usahakan. Ini mainan hati yang mempercayai Tuhan, yang menerima Tuhan, yang menerima semua hasil karya salibnya yang sudah beres. Pertanyaannya adalah begini, karya salib Yesus di kayu salib itu apa saja? Bapak Ibu, tubuh Tuhan Yesus tercabik di kayu salib. Itu memberikan kita pemulihan dan kesembuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib, itu memberikan penebusan, penyucian kepada kita, pembenaran kepada kita. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai, maka itu pun menjadikan kita sebagai anak Allah yang berhak menerima semua yang Allah janjikan. Jadi hari ini mungkin di masa-masa sulit seperti sekarang, tentunya saat ini semua orang di dunia ini sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona, COVID-19. Bagi kita orang percaya, ada sebuah harapan baru. Mari belajar bukan fokus kepada badainya, fokus kepada Tuhan Yesus. Mari belajar untuk bergantung, jangan putuskan koneksi kita dengan Tuhan. Mari belajar untuk kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Dialah juru selamat kita, dialah keselamatan kita, dialah yang menjadi pertolongan kita. Amin.